Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dengan segala rahmat dan nikmatnya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan harapan dan doa-doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Para sahabat rahimakumullah, amalan-amalan Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada cukup banyak, baik dalam konsep hablum minallah, yakni hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hablum minan nas, yakni hubungan antara individu, serta hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam. Dari sekian banyak amal kebaikan yang tertuang dalam ketiga konsep tersebut, ada sejumlah amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang amalan itu tak disadari oleh umat muslim, lantaran amalan yang disukai Allah rupanya hal yang terkesan sederhana. Tapi kunci kesuksesan memperoleh kesempurnaan amalan yang disukai Allah, itulah yang menjadi tantangannya, yakni istiqomah dan konsisten menjaga meski sedikit. Hal ini ditegaskan pula dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu meski sedikit. Hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, sebuah amalan dalam Islam tidak hanya dinilai dari jenis kebaikannya, melainkan kesinambungannya. Amalan yang besar tapi berhenti di tengah jalan tak lebih baik dari amalan kecil yang berlangsung terus-menerus. Sebab yang kecil jika lestari, maka suatu saat akan menjadi besar. Sementara amalan yang besar tapi stagnan bisa terkikis perlahan. Itulah makna dari amalan yang paling disukai Allah. Tapi apa saja yang dimaksud? Berbagai amalan yang disukai Allah telah tertuang dalam kitab suci Al-Quran dan sejumlah hadis. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video ini sampai selesai. Yang pertama, mempermudah urusan orang lain. Amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah mempermudah urusan orang lain. Ini merupakan salah satu contoh dari sikap hablum minan nas. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala dari amalan yang disukai Allah satu ini, seperti membahagiakan orang di sekitar kita, membantu mentraktir teman, dan sebagainya. Bahkan kehebatan dari amalan yang dicintai Allah ini diperumpamakan lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadis berikut ini. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seorang mukmin, atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Itu lebih aku cinta daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya. Dan siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Barang siapa yang menahan marahnya padahal ia bisa menumpahkannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan di hari kiamat. Dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpeleset ke api neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, menjadi orang yang bermanfaat.
Amalan yang disukai Allah selanjutnya yang mungkin tak banyak diduga adalah menjadi sosok yang bermanfaat bagi orang lain. Hal ini bagian dari praktik hablum minan nas. Menjadi orang yang bermanfaat ini juga ada dalam hadis yang disebutkan dalam poin pertama tadi. Islam mengajarkan agar kita gemar memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satu dasar hukum pendukung lainnya dari hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita umatnya agar mempunyai jiwa yang gemar memberi manfaat dan tak bersandar atau terlalu bergantung kepada orang lain. Seorang mukmin yang baik akan selalu memikirkan agar hidupnya berguna. Lantas dalam riwayat Imam At-Tirmidzi juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah kelak akan hilangkan salah satu kesulitannya pada hari kiamat. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Amalan yang disukai Allah berikutnya adalah berbakti kepada orang tua, baik saat mereka masih hidup maupun telah wafat. Selama mereka masih ada, berbakti dan memuliakannya tanpa menyakiti. Hal ini menukil dalam penggalan surah di kitab suci Al-Quran dan ditegaskan kembali oleh Rasul dalam banyak hadis. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surah Al-Isra ayat 23-24. Sedangkan saat kedua orang tua telah berpulang, kewajiban seorang anak adalah mendoakan mereka. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, lalu apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, lalu apa? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Yang keempat, bersedekah. Amalan yang disukai Allah berikutnya yakni dengan bersedekah, baik dalam bentuk harta maupun jasa atau amal kebaikan. Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan, yakni ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran surah Al-Hadid ayat 18. Dilarang menjadikan sedekah sebagai hal yang memberatkan, karena amalan yang disukai Allah satu ini tidak melulu soal harta. Kita bisa bersedekah secara ikhlas saat berusaha membantu orang lain. Berikut ini sejumlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya. Dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak mendapatkan untuk bersedekah? Beliau menjawab, berusaha dengan tangannya sehingga bermanfaat untuk dirinya dan bersedekah. Mereka bertanya, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Beliau bersabda, menolong orang yang sangat memerlukan bantuan. Mereka bertanya, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Beliau bersabda, menyuruh untuk melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, maka hal itu adalah sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim 1009. 5. Sholat tepat waktu. Seperti diketahui bahwa sholat merupakan tiang agama dalam Islam. Bahkan kelak di akhirat, sholat menjadi amalan yang dihisab atau dihitung pertama kali. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang disebutkan sebelumnya. Selain itu ada sejumlah ayat dan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya juga yang turut menjelaskan amalan yang disukai Allah ini.
Bahkan kelak sholat tepat waktu akan menjadi cahaya penerang di hari kiamat. Artinya dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW bahwasanya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai sholat seraya bersabda, barang siapa yang menjaganya ia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat, dan ia akan tinggal bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita semua tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.